Ingat guys, tetap feeling good walau hati cenut-cenut. Anjay, ai wala syululul tai. I want you more than body. Lagi kare pakai. Dadaku kono. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi di channel Revi Official. Nah, jadi pada video kali ini gue akan membagikan tutorial lagi, yaitu tutorial cara edit foto menjadi video jadak-jaduk di aplikasi Alikmotion. Dan untuk cuplikan hasil videonya itu sudah aku perlihatkan di awal video tadi. Dan di sini kita menggunakan lagu DJ Ado Ado jangan ganggu gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk judul lagunya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke aplikasi Alikmotion-nya. Nah, setelah kalian masuk, kalian langsung aja klik tanda ikon plus. Lalu kalian bisa pilih untuk aspek rasionya 9:16. Lalu untuk resolusi pilih yang 1080p. Dan untuk frame rate 30 fps dan latar belakang warna hitam. Lalu klik buat proyek. Lalu kalian bisa klik tanda ikon plus lagi. Lalu kalian bisa pilih audio. Dan di sini kalian masukkan mentahan musiknya. Nanti untuk mentahan musiknya ini aku sediakan juga di deskripsi untuk link downloadnya. Dan di sini kalian langsung aja untuk menandai detik-detik bitnya. Dan untuk detik-detik bitnya itu aku sediakan juga ya untuk detik-detik bitnya itu di deskripsi. Jadi di sini gua skip aja untuk menandai detik-detik bitnya. Oke guys, setelah kalian menandai detik-detik bitnya, lalu kalian bisa ke bagian paling awal atau kalian bisa mentokkan ke kiri. Lalu kalian bisa klik tanda ikon plus. Lalu kalian bisa pilih yang gambaran video. Dan di sini kalian masukkan aja untuk mentahan lirik teksnya ini. Nanti untuk mentahan lirik teksnya ini untuk link downloadnya itu aku sediakan juga di deskripsi. Lalu kalian bisa klik icon volume yang ini. Kalian bisa klik icon volume. Lalu kalian bisa atur aja volume, kalian turunin aja volumenya itu menjadi 0. Lalu kembali. Lalu kalian bisa klik tanda panah ke kanan yang di samping logo play. Lalu kalian bisa kembali dan klik lagi tanda icon plus. Lalu kalian bisa pilih yang gambaran video. Dan di sini kalian masukkan dulu satu buah foto. Lalu kalian panjangin aja fotonya itu hingga di detik bit 922. Lalu kalian klik icon yang ini. Lalu kalian bisa kembali. Lalu kalian bisa klik tanda icon plus lagi. Lalu pilih gambaran video. Dan di sini kalian masukkan lagi satu buah foto. Lalu kalian panjangin aja fotonya ini hingga di detik bit yang 11:23. Kalian bisa klik icon yang ini. Lalu kalian kembali, klik lagi tanda icon plus, lalu pilih gambaran video. Dan di sini kalian masukkan lagi satu buah foto. Lalu kalian panjangin aja fotonya ini hingga di detik bit 13:21. Lalu kalian bisa klik icon yang ini. Lalu kembali dan kalian bisa klik lagi tanda icon tambah lagi. Lalu pilih gambaran video dan di sini kalian masukkan lagi satu buah foto dan kalian panjangin aja ininya hingga di detik bit yang ini ya 15:26. Lalu kalian bisa klik icon yang ini. Lalu kembali dan kalian bisa klik lagi tanda icon plus, lalu pilih gambaran video. Dan di sini kalian masukkan lagi satu buah foto dan kalian panjangin aja hingga di detik bit 18:01. Lalu kalian bisa klik icon yang ini. Ya. Lalu kembali, klik lagi tanda icon plus, lalu pilih gambaran video. Dan di sini kalian masukkan lagi satu buah foto dan kalian panjangin hingga kalian bisa mentokkan ke kanan aja. Kalian bisa mentokkan ke kanan, lalu kalian bisa klik icon yang ini, lalu kembali. Nah, lalu setelah itu kalian bisa ke bagian setelah itu kalian bisa langsung aja bagi-bagi fotonya. Kalian bisa bagi-bagi seperti biasa atau kalian pangkas fotonya seperti biasa. Sesuaikan dengan detik bitnya untuk memangkas fotonya ya.
kalian bisa klik aja fotonya, lalu klik icon yang ini, icon yang bagi ini. Nah, kalian buat aja seperti ini hingga di detik bit yang terakhir. Oke guys, setelah kalian pangkas-pangkas atau kalian bagi-bagi fotonya, lalu kalian bisa ke bagian foto yang pertama ini, lalu kalian bisa klik efek, lalu kalian bisa tambahkan efek. Nah, lalu kalian bisa pilih di bagian distorsi atau warp, lalu kalian bisa pilih yang ubin atau tiles, lalu pilih pengaturan standar, lalu kalian aktifin aja untuk mirrornya, lalu kembali dan kalian tambahkan lagi efek. Lalu kalian bisa pilih efek yang move atau transform, lalu kalian bisa pilih efek yang ombang ambing atau yang oscillate, lalu kalian bisa pilih pengaturan standar, lalu klik atau buka efek ombang ambingnya. Lalu untuk di bagian sudut kalian ubah menjadi 119 derajat, kalian ubah menjadi 119 derajat seperti ini. Lalu kalian bisa pilih di bagian frekuensinya. Lalu untuk di bagian frekuensinya ini kalian ubah menjadi 15,10 Hz, 15,10 Hz ya. Nah, seperti ini 15,10 Hz. Lalu kalian bisa pilih di bagian magnitudenya, kalian tambahkan dulu kunci keyframe, lalu kalian ubah aja untuk magnitudenya ini menjadi 304, kalian ubah. Lalu kalian bisa tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe, lalu kalian buat aja menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan, lalu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa pilih tambahkan efek lagi, lalu kalian bisa pilih efek yang move atau transform, lalu masukkan lagi efek ombang ambingnya, lalu pilih pengaturan standar, lalu klik aja efek ombang ambing yang kedua. Lalu untuk di bagian sudut kalian biarin aja. Lalu untuk di bagian frekuensi kalian ubah menjadi 6,84 seperti ini, 6,84 ya. Nah, lalu kalian bisa ke bagian magnitudenya. Lalu untuk bagian magnitudenya kalian tambahkan dulu kunci keyframe, lalu kalian ubah menjadi 304, jadi 304 ya, jadi 304. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe, lalu kalian turunin aja menjadi 0 magnitudenya, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu kalian ke atasin aja, lalu kembali, lalu kalian bisa klik kembali lagi, lalu kalian bisa pilih yang di bagian efek ombang ambing yang pertama tadi ya, lalu kalian bisa pilih yang di bagian magnitudenya, kalian tambahkan kurva di bagian magnitudenya ini karena tadi lupa nambahkannya. Kalian tambahkan aja kurva yang nomor 3, lalu ke atasin dan kembali lagi, dan kalian tambahkan lagi efek, lalu kalian bisa pilih efek yang distorsi atau warp, lalu pilih yang turbulence displace ini, lalu pilih yang pengaturan standar. Nah, lalu kalian bisa buka aja efek turbulennya. Lalu untuk di bagian offset kalian ubah menjadi 64, lalu kalian bisa scroll aja ke bawah, lalu pilih kekuatan. Lalu untuk kekuatannya ini kalian bisa tambahkan dulu keyframe, lalu kalian ubah menjadi 200 seperti ini, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Nah, setelah itu di sini kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kurvanya itu kalian miringin aja seperti ini, lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa pilih yang bagian evolutionnya. Lalu untuk di bagian evolutionnya ini kalian ubah menjadi 4,62, evolutionnya ini 4,62, kalian ubah 4,62. Nah, lalu kalian bisa di bagian hurufnya ini, di bagian huruf yang ini kalian pilih yang XY, lalu kalian bisa scroll lagi ke bawah, lalu pilih yang skala. Lalu untuk skalanya ini kalian bisa tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah aja skalanya ini menjadi 0,45 ya, seperti ini. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 1, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Nah, seperti ini ya. Lalu kalian bisa scroll lagi ke bawah,
lalu pilih oktavnya. Lalu untuk oktavnya ini kalian ubah menjadi 1. Oktavnya ini menjadi 1 ya. Lalu kalian bisa kembali dan kalian tambahkan lagi efek. Lalu untuk efeknya itu kalian bisa pilih efek yang blur, lalu pilih yang muram gerak atau motion blur, pilih pengaturan standar. Kalian tinggal skalanya ini kalian nonaktifkan, skalanya, sudutnya kalian aktifkan juga, lalu kembali. Nah, lalu kalian tahan buram geraknya ini, kalian taruh di atas turbulent displace-nya untuk efek buram geraknya. Lalu kalian tambahkan lagi efek, lalu kalian bisa pilih efek yang warna dan cahaya, lalu pilih yang paparan atau gamma. Nah, lalu kalian buka aja efek paparan atau gamanya. Lalu untuk bagian exposure kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 0,84. lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Lalu kalian bisa ke bagian detik bit 815 atau 815 aja ya. Ke bagian detik bit 715. Di bagian detik 715 ini kalian tambahkan lagi keyframe, lalu kalian bisa geser, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0. Kalian ubah menjadi 0 untuk exposure-nya, tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Nah, lalu kalian bisa kembali lalu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3. Lalu kurva pilih nomor 3 ya, lalu kembali dan kembali lagi. Nah, lalu untuk efek paparan atau gamanya kalian naikkan aja di atas turbulent displace-nya, lalu kalian bisa salin aja efeknya. Klik titik 3 yang ada di pojok kiri bawah, lalu salin efek. Lalu kalian bisa kembali dulu. Nah, kalian tempelin aja efeknya ini di semua foto, di setiap perpindahan foto ya, bukan di semua foto. Kalian tempelin efeknya ini di setiap perpindahan foto. Kalian tinggal tempelin seperti ini di foto yang agak panjang ini atau perpindahan fotonya. Nah, lalu setelah itu kalian bisa ke bagian foto yang kedua dari awal, foto yang kedua ini. Lalu untuk foto yang kedua ini kalian bisa klik efek, lalu tambahkan efek. Nah, lalu kalian bisa pilih efek yang distorsi atau warp. Lalu kalian bisa scroll aja ke bawah, lalu pilih yang oben atau tiles, pilih pengaturan standar, aktifin mirrornya, lalu kembali dan kalian tambahkan lagi efek. Lalu kalian bisa pilih efek yang move atau transform, lalu kalian bisa pilih efek yang ombang-ambing atau yang oscillate, lalu pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa buka aja efek ombang-ambingnya, lalu kalian bisa tambahkan keyframe di bagian sudut. Kalian tambahkan dulu keyframe, kalian ubah sudutnya ini menjadi 180,0 derajat. Yang ini 180,0 derajat. Tahan keyframe-nya, taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe. Kalian ubah menjadi 0. Kalian ubah menjadi 0 sudutnya. Kalian ubah menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa pilih frekuensi. Lalu kalian ubah aja frekuensinya ini menjadi 0,64 Hz. Lalu kalian bisa ke bagian bawah, pilih yang magnitude-nya. Lalu untuk bagian magnitude kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 300 lebih ya, 354. Kalian ubah 354 ini ya. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe. Lalu kalian ubah menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Lalu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kembali dan kembali lagi dan kalian tambahkan lagi efek. Lalu kalian bisa pilih efek yang blur, lalu pilih yang muram gerak atau yang motion blur, lalu pilih yang pengaturan standar. Lalu untuk di bagian tune-nya ini kalian ubah menjadi 0,40, lalu kembali, tambahkan lagi efek. Lalu kalian bisa pilih efek yang warna dan cahaya, lalu pilih yang paparan atau gamma, lalu pilih pengaturan standar. Lalu kalian bisa tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 0,84. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Lalu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3. Lalu kalian bisa kembali dan kembali lagi. Lalu kalian bisa klik titik 3 yang ada di pojok kiri bawah, lalu salin efek. Nah, kalian tinggal salin aja kalian tinggal tempelin aja efek-efeknya ini di semua foto yang belum kita kasih efek.
kalian tinggal tempelin aja di semua foto yang belum kita kasih efek. Oke guys, setelah kalian tempelin efeknya itu di semua foto yang belum kita kasih efek, lalu setelah itu kalian bisa ke bagian detik bit yang pertama, yang di bagian detik bit 710 ini. Di bagian detik bit 710 kalian bisa klik tanda ikon plus, lalu kalian bisa pilih yang ini, yang persegi panjang ini, yang di bagian paling bawah sebelah kiri. Lalu kalian bisa klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih yang straight to screen. Lalu kalian bisa ke bagian, kalian bisa mentokkan ke kanan, lalu klik icon yang ini, kalian klik. Lalu kalian bisa tambahkan efek ya, kalian bisa tambahkan efek. Nah, lalu kalian bisa pilih efek yang ini lainnya, lalu pilih yang salin latar belakang, lalu pilih pengaturan standar, lalu kembali. Dan setelah itu kalian bisa tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang prosedural, lalu pilih yang bidang bintang sederhana ini, lalu pilih yang pengaturan standar, lalu buka aja efek bidang bintang sederhananya. Lalu untuk di bagian posisi kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan taruh paling kiri. Kalian bisa ke bagian paling akhir, ke bagian paling akhirnya. Nah, lalu kalian tambahkan dulu kunci keyframe. Lalu untuk di bagian posisinya ini kalian bisa pilih yang di bagian Y ya, yang di bagian Y, yang di bagian Y ini, yang hurufnya ini Y. Lalu kalian bisa buat ininya menjadi 702 ya, sekitaran gitu, 702 kalian buat, atau 712. Lalu kalian bisa ke ini, pilih yang skalanya kalian biarin aja ya. Lalu untuk di bagian ukuran kalian buat menjadi 0,400, kalian ubah menjadi 0,400. Lalu kalian bisa pilih yang fadernya. Lalu untuk fadernya ini kalian buat menjadi 4,0. Lalu untuk di bagian jumlah kalian buat menjadi 15.000 aja. Lalu kalian bisa untuk di bagian kalian bisa ke bagian posisi lagi ya. Kalian bisa ke bagian posisi lagi. Lalu kalian tahan keyframe yang tadi, keyframe yang terakhirnya ini ke paling kanan. Kalian tahan keyframe-nya ke paling kanan. Lalu kalian bisa kembali dan kalian kembali lagi. Nah, setelah itu, jadi di sini kalian langsung aja klik icon yang ada di pojok kanan atas. Lalu kalian bisa pilih yang format video, lalu klik export. Nah, jadi di sini kalian tinggal tunggu aja sampai pengeksporannya itu selesai. Jadi sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.